Halo pemirsa, selamat berjumpa dan salam bahagia dari saya Keitra Tumbuisang yang saat ini akan mengajak Anda untuk memahami tentang satu model pembelajaran yang disebut dengan model pembelajaran inquiry ilmiah yang akan kita terapkan dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia adalah sebuah proses membelajarkan hakikat kimia kepada peserta didik kita secara utuh. Sebagai bagian dari sains secara umum, kimia pada hakikatnya memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama kimia sebagai produk, yang kedua kimia sebagai proses, dan yang ketiga sebagai sikap ilmiah. Proses pembelajaran yang diharapkan adalah proses yang memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk memahami dan menginternalisasikan ketiga komponen tersebut. Salah satu model pembelajaran yang searah dengan tujuan ini adalah model inquiry ilmiah. Penerapan model inquiry ilmiah dapat dilakukan dengan teknik POE, yaitu Predict, Observe, dan Explain. Sesuai dengan teknik POE, maka sintaks model inquiry ilmiah POE ini meliputi 3 tahapan, yaitu tahapan Predict, tahapan Observe, dan tahapan Explain. Model pembelajaran inquiry ilmiah POE ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran sains. Model ini sangat mendukung pengembangan kemampuan berpikir ilmiah para peserta didik. Model ini juga relevan diterapkan di berbagai jenjang, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan berpikir peserta didik. Bagaimana implementasi model ini dalam pembelajaran sains? Berikut ini disajikan video pembelajaran tentang model inquiry ilmiah teknik POE dalam pembelajaran kimia pokok bahasan laju reaksi. Setelah mengikuti program ini, pemirsa akan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian, manfaat, dan relevansi penggunaan model inquiry ilmiah teknik POE dalam sintaks model inquiry ilmiah teknik POE. Serta yang kedua, mampu mengimplementasikan model inquiry ilmiah teknik POE dalam pembelajaran. Selamat mengikuti contoh tayangannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Masih ada yang ingat apa yang kita bicarakan minggu yang lalu? Ya? Menghitung pH, Pak. Ya, menghitung pH. Kita memang sudah membicarakan tentang menghitung pH dari teorinya Arrhenius. Ada yang masih ingat apa yang kita perlukan untuk menghitung pH? Ya? Konsentrasi, Pak. Konsentrasi. Benar, konsentrasi. Selain konsentrasi, ada lagi? Ya? Nilai Ka, Pak. Nilai Ka. Nilai Ka atau nilai Kb. Jadi tergantung apakah itu asam atau basa. Tapi sebenarnya tidak semua asam atau basa memerlukan nilai Ka untuk kita menghitung nilai pH-nya. Kira-kira masih ingat ya? Asam atau basa seperti apa yang memerlukan nilai Ka? Ya, Anissa? Asam dan basa lemah, Pak. Asam dan basa lemah. Ya, benar. Jadi kalau asam kuat itu kita hanya menggunakan konsentrasi asamnya saja. Artinya kalau kita ingin menghitung konsentrasi H+ akan sama dengan konsentrasi asamnya. Akan tapi kalau asam lemah kita memerlukan nilai Ka saat kita menghitung konsentrasi konsentrasi atau nilai pH-nya, nilai pH-nya. Sekarang apa yang dimaksud dengan pH sebenarnya? Derajat keasaman. Derajat keasaman. Jadi memang pH selalu dikaitkan dengan seberapa asam atau seberapa basa suatu larutan. Tapi pH itu kalian dapatkan dengan atau dari mana? Ya? Dari negatif log H+, Pak. Negatif log H+. Jadi pH adalah ada keterhubungan antara pH dengan konsentrasi H positif. Ingat bahwa konsentrasi artinya jumlah partikel di dalam sebuah larutan. Bagaimana cara kita menghitung pH tanpa kita tahu konsentrasi asam, tanpa kita tahu konsentrasi basa, dan tanpa kita menggunakan pH meter. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencoba untuk menetapkan pH suatu larutan tanpa menggunakan itu semua. Coba kalian perhatikan apa yang saya pegang. Kalian dapat memperhatikan warna larutan yang saya pegang ini.
Apa warna larutan ini? Ungu, Pak. Ya. Larutan ini? Tidak berwarna, benar. Jadi coba kalian perhatikan, dua larutan ini sama-sama bening, tapi yang satu tidak berwarna dan yang satunya ungu. Oke, coba kalian perhatikan lagi. Ini ungu dan ini tidak berwarna. Pak, boleh kami mencoba? Ya, tentu saja. Ini nanti akan kalian coba semuanya. Jadi saya sudah menyiapkan di depan ini. Nanti kalian akan mencoba mencampurkan dua larutan yang berbeda. Tadi yang seperti yang saya pegang yang berwarna ungu kita sebut sebagai larutan penguji, dan larutan yang tidak berwarna tadi saya sebut sebagai larutan uji. Di depan ini saya sudah memiliki dua macam larutan. Yang pertama adalah larutan penguji dan larutan yang akan kita uji atau larutan uji. Larutan pengujinya ada dua dan larutan yang diuji ada 4 larutan. Nanti kalian boleh mencampurkan semua larutan ini, tapi hanya dua ya, 2 larutan. Dan ingat, hanya larutan uji dengan larutan penguji. Kalian tidak boleh mencampurkan antara penguji dengan penguji atau uji dengan uji. Nah, selanjutnya nanti kalian akan mencampurkan di dalam alat ini namanya droplet. Jadi kalian bukan mencampurkan di dalam tabung reaksi, tapi kalian nanti akan mengambilnya beberapa tetes, kemudian teteskan di dalam droplet ini. Nanti ada banyak lubangnya seperti dakon ya. Seperti dakon ini lubangnya, nanti kalian teteskan di situ, kemudian tambahkan dengan larutan pengujinya. Nanti kalian amati warnanya. Jelas? Jelas, Pak. Baik, sekarang waktunya kalian akan mencoba mencampurkan antara larutan uji dan penguji. Kalian silahkan berkelompok seperti biasanya. Kalian yang kelompok kalian masing-masing, silakan. Baik, di meja kalian sudah ada alat dan bahan yang sudah kalian ambil dari depan. Kalian sudah punya larutan penguji dan larutan uji. Ada 4 larutan uji yang akan kalian coba dengan larutan penguji. Kalian juga sudah punya droplet. Nanti semua yang kalian amati tuliskan di dalam LKS. Ingat ya, di dalam LKS sudah ada tabel dan isikan sesuai dengan yang ada di LKS tadi. Ada pertanyaan? Pak, bagaimana kalau kita menambahkan Aquades? Boleh tidak, Pak? Boleh, tapi mana yang akan kalian tambahkan? Larutan uji. Larutan uji. Kenapa ingin ditambahi dengan Aquades? Supaya konsentrasi ion H+-nya berkurang, Pak. Oh iya. Boleh saja kalian menambahkan itu, tapi jangan lupa apapun yang kalian amati dan apapun yang kalian lakukan, kalian harus mencatatnya di dalam LKS, ya? Ya. Iya. Pak, boleh tidak kalau kami menguji larutan ini dengan kertas lakmus? Kertas lakmus? Kenapa kalian ingin menguji dengan kertas lakmus? Karena kita kan sedang membahas asam dan basa. Setahu saya untuk menunjukkan larutan itu asam atau basa, kita bisa menggunakan kertas lakmus. Baik, di meja saya ada kertas lakmus. Saya sudah menyediakan untuk kalian. Nanti kalian boleh ambil. Tapi ingat, setiap kalian yang kalian lakukan dan yang kalian amati harus dicatat di dalam LKS. Jelas? Jelas, Pak. Baik, kalian sudah melakukan pengamatan semuanya ya. Dan sekarang coba kalian perkirakan apakah ada hubungan antara warna dengan pH. Jadi kalian sudah mencoba mencampurkan tadi dan menghasilkan berbagai macam warna. Kira-kira ada tidak hubungan antara pH dengan warna? Kemudian kalau kalian pikir ada, coba urutkan juga. Kalau warna-warna ini diurutkan berdasarkan pH, urutannya akan menjadi seperti apa? Gitu. Ya. Kemudian ini untuk menjawab pertanyaan berikutnya, apa warna larutan NaOH 0,1 m jika ditambah dengan larutan penguji yang berwarna ungu tadi? Ya. Yang pertama, apa warna larutan NaOH 0,1 m jika ditambah dengan larutan penguji berwarna ungu? Yang kedua,
apa warna larutan HCl 0,1 M jika ditambah dengan larutan penguji yang berwarna ungu tadi? Jelas? Ya, jadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian perkirakan. Silakan dikerjakan. Menurutku urutan warnanya adalah merah, itu pH paling rendah atau asam, ungu itu paling tinggi atau basa. Kenapa? Karena sesuai dengan warna pelangi, larutan HCl 0,1 molar yang ditambah dengan larutan penguji akan berwarna merah, sedangkan larutan NaOH 0,1 molar yang ditambah larutan penguji akan berwarna ungu. Coba ada yang mau mengajukan pendapat? Kami, Pak. Iya, Anissa, silakan. Menurut kami, ada hubungan antara pH dengan warna larutannya. Tapi, jadi gini Pak, tadi kami sudah melakukan pengujian larutan dengan menggunakan kertas lakmus. Yang hasilnya itu bahwa dari asam-asam tadi itu memberikan warna-warna yang berbeda-beda. Demikian juga untuk larutan basah. Dan kami melihat bahwa larutan ungu pengujinya berarti warna ungu itu merupakan warna untuk netral. Jadi kami memutuskan bahwa urutannya adalah warna merah itu asam, ungu itu untuk netral, dan juga hijau itu untuk basah. Pak, menurut saya larutan HCl 0,1 molar yang ditambah dengan larutan penguji akan berwarna merah. Sedangkan larutan NaOH 0,1 molar yang ditambah dengan larutan penguji akan memberikan warna hijau. Baik, kalian akan mencoba untuk membuktikan perkiraan kalian. Sekarang coba diskusikan apa yang harus kalian lakukan untuk membuktikan apa yang kalian perkirakan tadi. Pak, saya ingin bertanya. Iya, silakan Putri. Kami ingin membuktikannya dengan lebih baik lagi. Iya. Bolehkah kami menggunakan pH meter? Oke, saya sudah mengatakan bahwa di sekolah kita memang memiliki pH meter. Akan tapi untuk menggunakannya, saya perlu melatih kalian dan itu membutuhkan waktu yang lama karena kita harus segera melakukannya dan sebagainya. Maka saya punya cara yang lain. Sebenarnya saya punya satu alat yang lain, yaitu indikator universal. Indikator universal ini terdiri dari beberapa strip. Ya, ini nanti kalau dicelupkan ke dalam larutan, dia akan mengubah warnanya sesuai dengan pH-nya. Nanti kalian, kalau sudah dicelupkan di dalam larutan, nanti kalian akan bisa membandingkan dengan warna-warna yang ada di sini. Setiap warna ini menunjukkan pH. Ada data pH di atasnya. Coba kita coba ya. Kalau ini saya celupkan ke dalam seperti ini, lihat perubahan warnanya. Nah, kemudian kalian mencoba untuk mencocokkannya dengan warna-warna yang tertera. Ingat, semua warna harus sama, nggak boleh ada satu warna yang berbeda. Coba Putri, ini pH-nya berapa? 4, Pak. Ya, itu menunjukkan pH dari asam askorbat. Ya, silakan Maya. Jadi kami boleh menggunakan indikator universal itu untuk kerja kami ini, Pak? Ya, jadi nanti kalian coba untuk melakukan kegiatan itu dengan memasukkan kerja kalian dengan menggunakan indikator universal. Jelas? Jelas, ya. Pak. Ya, silakan kalian mencoba untuk merancangnya dulu.
Oke, mari kita lihat sekarang hasil yang sudah kalian dapatkan dari pengamatan yang tadi, yang terakhir. Berdasarkan hasil pengamatan kalian, bisa kalian lihat bahwa hampir semuanya hasil pengamatan kalian hampir sama ya. Mungkin ada beda sedikit karena mungkin kalian menambahkan larutannya berbeda waktu menambahkan tadi larutan pengujinya. Larutan pengujinya ada yang sedikit, ada yang banyak, maka menghasilkan warna yang sedikit berbeda. Kemudian kalian tes dengan pH-nya. pH-nya juga hampir sama. Nah, kalau kemudian kalian lihat urutannya, urutan warnanya berdasarkan pH, kira-kira dari yang rendah itu pink tua cenderung ke merah gitu ya. Kemudian ke pink sampai yang terakhir yang paling basah itu adalah yang hijau. Jadi warna berubah dari merah, kemudian ke ungu, biru, sampai ke hijau dan ke hijau ke kuning-kuningan. Jadi kalau kalian tadi diminta untuk menjawab pertanyaan apa warna larutan NaOH 0,1 M kalau ditambah dengan larutan penguji berwarna ungu, jawabannya adalah hijau. Sedangkan HCl 0,1 M karena dia asam maka merah. Jawaban kalian sudah mendekati semuanya. Tadi dikatakan ada pink tua ya, jadi cenderungnya ke arah merah. Oke, kalian tadi sudah memperkirakan sebelum kalian merancang percobaannya dan melakukan percobaannya, ada yang perkiraan dengan hasilnya berbeda? Ya, Abdul? Kelompok kami, Pak. Perkiraan kelompok kami sama hasil percobaannya itu berbeda. Ya, kira-kira penyebabnya apa ya? Karena mungkin kami kurang data saat memperkirakan jawaban tadi, Pak. Kami menggunakan anggapan yang berbeda, Pak. Ya, jadi di dalam memperkirakan atau menjawab sebuah persoalan, kita memang harus memiliki data yang tepat dan cukup. Ya, sekali lagi bahwa kita harus memiliki data yang tepat dan cukup baru kita bisa memperkirakan atau menjawab sebuah pertanyaan. Ada yang tahu persamaan antara larutan penguji yang berwarna ungu yang kita gunakan dengan kertas lakmus? Ya, Jingga? Sama-sama digunakan untuk membedakan larutan asam dan basa. Ya, benar. Jadi larutan penguji yang berwarna ungu dengan kertas lakmus memang sama-sama bisa menunjukkan asam dengan basa. Jadi lakmus juga bisa bahwa suatu larutan itu asam dan yang lainnya bisa basa. Tapi ada tidak perbedaan antara kertas lakmus dengan larutan yang berwarna ungu tadi? Ya, Rizal? Satunya larutan, satunya kertas, Pak. Ya, benar. Memang satunya kertas, satunya larutan. Tapi ada lagi nggak yang lainnya? Ya, Anissa? Kalau menurut saya lebih banyak warna, Pak. Lebih banyak warna, maksudnya? Kalau kertas lakmus itu hanya berwarna merah dan biru. Sedangkan untuk larutan kubis ungu itu bisa memiliki warna pink, merah, ungu, biru, dan hijau, Pak. Ya, jadi larutan yang berwarna ungu tadi bisa menghasilkan warna yang banyak. Sedangkan lakmus hanya menghasilkan 2 warna, merah dan biru. Itu artinya apa? Larutan kubis ungu itu dapat membedakan lebih spesifik dan detail daripada kertas lakmus. Kalau kertas lakmus itu hanya untuk membedakan asam dan basa, tetapi larutan kubis ungu bisa lebih spesifik walaupun belum tepat benar. Iya, lebih spesifik tapi belum tepat benar. Kira-kira ada yang lebih bisa tepat dan lebih bisa spesifik? Menurut saya yang paling tepat itu indikator universal, Pak. Ya, indikator universal. Jadi yang kita gunakan yang terakhir memang memberikan rentang pH yang lebih lebar dengan perubahan-perubahan warna yang berbeda. Jadi kita bisa membedakan setiap pH dari skala 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi skalanya seperti itu. Berbeda dengan kubis ungu. Kita hanya seperti yang dilihat sana, di sekitaran 2, 4, 6, dan seterusnya. Kita tidak bisa membedakan yang 3 dengan 4 dan seterusnya, seperti itu. Jadi ya, indikator universal memang bisa digunakan untuk mengukur pH yang lebih detail lagi daripada yang kubis ungu. Kenapa? Karena indikator universal memang terdiri dari berbagai macam indikator.
Jadi tidak hanya satu, kalian lihat tadi stripnya ada 4, jadi setiap strip itu terdiri dari berbagai macam indikator yang akan menunjukkan warna yang berbeda untuk pH yang berbeda. Ya, Rizal. Apa sesungguhnya indikator itu, Pak? Apakah semua bahan yang berwarna dapat kita jadikan indikator? Indikator, namanya indikator itu artinya penanda ya. Penanda itu paling utama adalah dia berwarna. Jadi, dan yang lebih utama lagi bukan hanya berwarna, tapi warnanya harus punya beda yang mencolok. Begitu berganti warnanya, dia harus mencolok bedanya. Coba lihat, antara merah dengan ungu itu jelas berbeda. Antara biru dengan hijau itu berbeda. Jadi tidak boleh kita menggunakan indikator yang hanya berubah dari kuning ke kuning tua atau kuning ke kuning muda, hanya sedikit perubahannya. Itu tidak memberikan indikasi yang kita inginkan. Kemudian indikator itu karena kita bicara tentang asam basa, umumnya indikator asam basa itu adalah asam lemah dan basa lemah. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan hari ini? Kalau menurut saya, kita jadi dapat mengetahui bahwa ada zat yang dapat menunjukkan pH tertentu yang ditandai oleh warnanya. Zat ini disebut indikator asam basa. Boleh menambah, Pak? Indikator asam basa merupakan asam atau basa lemah yang menunjukkan perubahan warna yang mencolok dalam kondisi pH yang berbeda. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar satu hal, yaitu tentang indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa itu tadi apa? Adalah asam atau basa lemah yang bisa menunjukkan warna yang mencolok pada kondisi pH yang berbeda. Nah, indikator asam basa kita mengenal ada dua hal, yaitu indikator asam basa yang alami dan indikator asam basa yang sintesis. Nah, di alam kita bisa menemukan banyak sekali indikator asam dan basa. Seperti yang sudah kalian kerjakan tadi, itu adalah kubis ungu. Nah, tugas kalian di rumah adalah coba kalian mencari bahan-bahan yang lain yang bisa dijadikan sebagai indikator asam dan basa. Jelas? Ya, terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Kita ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, demikian tadi implementasi model pembelajaran inquiry ilmiah teknik POI, predict atau memprediksi, observe atau mengamati, dan explain atau menjelaskan. Dengan ketiga langkah tersebut, yaitu predict, observe, dan explain, akan dapat membantu Anda dalam menerapkan model inquiry ilmiah teknik POI dalam pembelajaran Anda. Demikian program video instruksional model pembelajaran inquiry ilmiah teknik POI atau predict, observe, dan explain. Semoga pemirsa sekalian dapat meningkatkan pemahaman para peserta didik dalam mengimplementasikan model pembelajaran inquiry ilmiah. Sampai jumpa dengan model-model pembelajaran lainnya.